saya Muhammad Fahri dengan nomor stambuk E32122193. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar elastisitas dalam ekonomi manajerial. Adapun yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup konsep dasar elastisitas dalam ekonomi manajerial. Elastisitas adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dari satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam konteks ekonomi manajerial, elastisitas membantu manajer memahami bagaimana perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan atau penawaran barang dan jasa. Elastisitas terbagi menjadi 3, yaitu pertama, elastisitas harga permintaan mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta ketika harga berubah. Yang kedua, elastisitas pendapatan, yaitu menilai respon permintaan terhadap perubahan kepada konsumen. Ketiga, elastisitas silang, menganalisis dampak perubahan harga suatu barang terhadap permintaan barang lain. Selanjutnya adalah konsep dasar elastisitas permintaan dan penawaran. Konsep dasar elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas permintaan pendapatan. Elastisitas permintaan harga menunjukkan sampai di mana kuantitas akan mengalami perubahan apabila harga berubah. Elastisitas permintaan silang mengukur sampai di mana kuantitas akan berubah apabila harga barang lain mengalami perubahan. Konsep yang disebut elastisitas penawaran adalah tentang sejauh mana produsen atau penjual menanggapi perubahan harga atau barang dan jasa. Dalam analisis ekonomi, elastisitas penawaran memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana produsen menanggapi perubahan harga dan bagaimana hal itu berdampak pada kuantitas barang atau dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Kedua, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Ketiga, jangka waktu analisis. Keempat, produk mewah versus kebutuhan. Kelima, perubahan harga dan barang yang diminta. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu pertama, jumlah persediaan. Kedua, mobilitas faktor produksi. 3, waktu. 4, daya tahan penyimpanan. 5, ketersediaan barang. 6, banyaknya produsen yang memproduksi barang. 7, inovasi teknologi. Hubungan elastisitas permintaan dan penawaran dengan penerimaan total dan penerimaan marginal. Hubungan antara elastisitas permintaan, penerimaan total, dan penerimaan marginal dapat disimpulkan sebagai berikut. Permintaan elastis menyebabkan penerimaan total berkurang. Saat harga naik dan saat harga turun, permintaan inelastis menyebabkan penerimaan total meningkat saat harga naik dan saat harga menurun. Penerimaan marginal berhubung langsung dengan elastisitas. Di pasar elastis, marginal revenue positif saat harga turun, sedangkan di pasar inelastis, marginal revenue negatif saat harga naik. Lanjut, jika permintaan inelastis, kenaikan harga 10% akan menyebabkan penurunan permintaan lebih kecil daripada 10%. Akibatnya total revenue meningkat dan marginal revenue negatif. Selanjutnya, jika permintaan elastis, kenaikan harga 10% akan menurunkan permintaan lebih besar daripada 10%. Akibatnya, total revenue menurun dan marginal revenue positif. Lanjut, jika elastisitas permintaan unitary, kenaikan harga 10% akan menurunkan permintaan sebesar 10% juga. Akibatnya, total revenue tidak berubah dan marginal revenue sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.